Bayangin gini, Anda tinggal di sebuah kota kecil yang tenang banget, yang semua orang tuh nyaris saling kenal satu sama lain. Oke, tipikal kota pinggiran yang aman gitu ya. Benar banget. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang hilang. Gak ada saksi mata sama sekali, gak ada senjata pembunuh yang ketinggalan, dan gak ada rekaman kamera pengawas yang bisa diandalkan. Wah, itu pasti langsung bikin panik satu kota sih. Pasti. Dan Anda tahu nggak, satu-satunya cara keluar untuk menemukan pelakunya, predator berdarah dingin yang mungkin aja tetangga mereka sendiri ini, adalah dengan meminta puluhan ribu warga kota untuk menyerahkan air liur mereka. Secara sukarela ya maksudnya? Iya, sukarela kepada negara. Kedengarannya kayak premis dari novel fiksi ilmiah distopia gitu kan. Tapi percaya atau enggak, ini benar-benar terjadi di Italia. Dan keputusan itu pada akhirnya memicu perburuan genetik yang paling masif, paling mahal, dan kayaknya paling kontroversial dalam sejarah peradilan modern kita. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini tuh sangat jelas, kita mau membedah salah satu investigasi kriminal paling epik dan membingungkan yang pernah tercatat. Kasus Yara Gambirasio kan? Betul sekali, kisah hilangnya Yara Gambirasio, seorang gadis yang baru berusia 13 tahun. Yang proses pencariannya itu tanpa sengaja, justru membongkar sebuah rahasia kelam dari silsilah suatu keluarga yang udah terkubur rapat belasan tahun. Iya, sumber kita hari ini tuh lumayan berat ya. Mencakup tumpukan catatan penyelidikan kepolisian, terus ada analisis forensik, dan laporan persidangan langsung dari wilayah Bergamo di Italia. Sangat lengkap. Dan mungkin Anda yang lagi dengerin ini mikir, kenapa sih saya harus peduli sama kasus ini? Nah, untuk Anda yang mendengarkan, alasan utamanya adalah karena ini jauh melampaui sekedar kisah kejahatan sejati biasa. Ini tuh ibaratnya studi kelas master tentang gimana sains genetika dan jejak digital yang nggak bisa dihapus itu bekerja. Apalagi ditambah kegigihan jaksanya ya. Benar, kegigihan seorang jaksa yang nolak buat menyerah itu bersatu untuk ngebuktiin satu hal penting. Di era modern ini, nyaris nggak ada satupun rahasia yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Sel-sel di tubuh Anda itu selalu berbicara, bahkan ketika bibir Anda terbungkam rapat. Wah, merinding saya dengernya. Ibaratnya tuh kayak mencari jarum di tumpukan jerami, tapi sang detektif harus nyiptain mesin pencari jarumnya sendiri dari nol. Gitu kan ya? Analogi yang sangat pas. Harus bikin alatnya dulu karena emang sesulit itu. Oke, mari kita mulai dari awal mula mimpi buruk ini ya. Latar waktunya itu hari Jumat, tanggal 26 November 2010. Di Italia Utara kan kejadiannya? Iya, tepatnya kita berada di Brembate di Sopra. Ini tuh sebuah komuni kecil di Provinsi Bergamo, wilayah Lombardia. Pagi itu berjalan sangat normal. Keluarga Gambirasio ini keluarga kelas menengah yang sangat harmonis. Mereka lagi sarapan bareng. Profil keluarganya gimana tuh? Ayahnya Yara, namanya Fulvio, itu bekerja sebagai penyurvei di bidang teknik sistem. Terus sang ibu, Maura, adalah sosok yang protektif, tapi sangat mendukung aktivitas anak-anaknya. Dan Yara sendiri waktu itu berumur 13 tahun ya. Dia ini anak yang ceria, tapi tergolong agak pendiam kan? Betul. Dunia Yara itu cuma berpusat pada sekolah, keluarga, dan gairah terbesarnya, yaitu senam irama. Iya, senam irama. Nah, hari itu, dia sebenarnya nggak agak jadwal latihan penuh, tapi dia berinisiatif pergi ke gimnasium karena kotak musik yang biasa dipakai timnya rusak. Jadi dia cuma mau nganterin barang aja? Benar. Yara minjem sebuah kotak musik portable punya ayahnya buat diantar ke sana. Ibunya izinin dong dengan pesan standar seorang ibu, jangan pulang terlalu malam. Masuk akal. Jaraknya juga dekat banget kan sebenarnya? Iya, cuma sekitar 700 meter dari rumah keluarga Gambirasio ke pusat olahraga itu. Jarak yang sangat dekat, rute yang udah dilewati Yara ratusan kali. Terus jam berapa dia selesai urusannya di sana? Pukul 5 sore lewat sedikit, urusannya kelar. Teman-temannya sempat ngajak berlatih sebentar, tapi Yara nolak karena ingat pesan ibunya tadi. Dia pun berjalan pulang menembus udara November yang mulai mendingin dan gelap. Ini bulan November di Italia. Jadi jam 5 sore itu udah mulai gelap dan dingin banget. Pasti. Nah, berdasarkan rekonstruksi, di rute pulangnya inilah sebuah mobil komersial semacam mobil bak atau pick up gitu mulai membuntutinya.
Yara sempat mempercepat langkahnya. Tapi dia nggak pernah sampai rumah. Benar. Sebelum dia bisa mencapai rumah, dia lenyap begitu aja dari muka bumi. Kepanikan pasti langsung kerasa dong. Waktu terus berlalu dan Yara tak kunjung tiba. Sang ibu yang punya insting tajam, langsung neken nomor ponsel Yara. Tapi nggak aktif ya? Iya, pesan otomatis dari operator bilang nomornya nggak bisa dihubungi. Ibunya langsung neken nomor pelatih senam, dan jawaban pelatihnya itu bener-bener ngebekuin darah. Pelatihnya bilang, Yara udah pulang sejak setengah jam yang lalu. Wah, kalau saya jadi ibunya udah lemes duluan tuh. Terus ayahnya gimana reaksinya? Ayah Yara malam itu sebenarnya ada jadwal makan malam sama bosnya. Awalnya, dia nyoba merasionalisasi situasi. Dia mikir, mungkin baterainya habis. Atau mungkin mampir ke rumah temen. Logis sih, nyari alasan yang bikin tenang dulu. Tapi ibunya bersikeras. Mereka akhirnya nyari ke area sekitar gimnasium, nanya ke siapa aja yang lewat. Dan hasilnya nihil. Malam itu juga mereka langsung ke kantor polisi. Dan saat itulah investigasi resmi dibuka ya, yang dipimpin sama jaksa penuntut yang sangat tangguh, Letizia Ruggeri. Benar. Langkah pertama Letizia sama tim kepolisian itu taktis banget. Mereka nggak buang waktu, langsung minta data pelacakan dari BTS atau menara pemancar operator seluler. Buat ngelacak ponselnya Yara kan? Betul. Dan analisis forensik digital nunjukin kalau ponsel Yara terakhir kali melakukan ping atau terhubung sama menara di Jalan Ruggeri, Brembate di Sopra pada jam 18:55. Jam 7:05 ya? Iya. Dan setelah menit itu, ponselnya mati total. Tunggu. Saya butuh kejelasan di sini. Saya harus sedikit dorong balik logika ini. Brembate di Sopra itu kan kota kecil. Iya, populasinya nggak padat. Jarak 700 meter itu bisa ditempuh cuma beberapa menit, jalan kaki santai. Di lingkungan pemukiman yang semua orang kemungkinan besar saling kenal, gimana mungkin seorang gadis remaja bisa menguap gitu aja di jalanan tanpa ada satupun saksi mata? Memang kedengarannya aneh. Bukankah itu sangat nggak masuk akal? Maksudnya pasti ada orang di balik jendela atau tetangga yang lagi buang sampah di depan rumah gitu. Nah, itu tuh asumsi logis yang sering kita sebut sebagai ilusi keamanan kota kecil. Kita sering rasa karena ruangnya sempit dan komunitasnya erat, pasti selalu ada mata yang ngawasin. Bener dong, harusnya gitu. Tapi faktanya, mari kita lihat konteks situasinya. Ini kan penghujung bulan November. Musim dingin mulai masuk ke Italia Utara, matahari terbenam sangat cepat, dan udara di luar itu dingin banget. Oh, oke. Jadi orang-orang lebih milih di dalam? Tepat. Pada jam-jam pergantian hari menjelang malam kayak gitu, orang-orang cenderung udah masuk ke dalam rumah, terus mereka, nutup rapat jendela dan tirai buat nahan hawa dingin. Jadi jalanannya secara efektif emang kosong melompong ya? Bener banget. Dan kalau dari segi mekanika penculikan, waktu yang dibutuhin sama seorang pria dewasa buat buka pintu mobil van, narik gadis kecil secara paksa ke dalam, dan nutup pintunya lagi, itu bukan hitungan menit. Cuma butuh beberapa detik aja ya? Iya, cuma butuh 3-5 detik. Dalam kedipan mata, korban udah hilang. Dan yang bikin makin parah, anjing pelacak khusus itu nggak langsung tersedia di kota sekecil itu. Waduh, harus nunggu dari kota lain dong. Betul, harus didatangkan dari kota tetangga. Jadi golden hours atau jam-jam emas pencarian orang hilang itu malah terbuang sia-sia karena masalah logistik ini. Wah, jujur ya, coba Anda bayangkan berada di posisi keluarga Gambirasio saat itu. Rasa aman yang tiba-tiba, hancur berkeping-keping di lingkungan yang seumur hidup mereka anggap sebagai tempat berlindung. Benar-benar mimpi buruk sih. Melihat betapa rapuhnya perlindungan di sekitar orang-orang terkasih kita dalam situasi kayak gini, ini selalu ngingetin saya, kenapa kita di Raka Pradita Channel ini terus membedah dan menganalisis kisah-kisah seperti ini. Karena edukasinya penting banget. Sangat penting. Ini bukan sekedar cerita kejahatan atau hiburan true crime aja, tapi sebuah pengingat nyata bagi Anda dan keluarga untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Iya, nggak boleh lengah. Dan untuk Anda semua para penonton setia yang sedang menyimak kisah ini, saya benar-benar berdoa dengan tulus. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dilimpahi keselamatan dimanapun Anda berada, dan dijauhkan dari niat buruk siapapun. Kehadiran Anda di sini dukung edukasi semacam ini tuh sangatlah berarti buat kita. Amin. Sangat esensial ya buat memetik pelajaran dari kerentanan itu. Dan ketakutan yang sama dari keluarga korban, ini rupanya langsung menular ke seluruh kota. Pasti pada parno semua kan warga kotanya? Jelas.
Dan ini nyiptain tekanan yang luar biasa pada jaksa Leticia. Publik itu nuntut hasil seketika, pokoknya harus cepat ketemu. Dan tekanan inilah yang sayangnya melahirkan sebuah petunjuk palsu yang sangat dramatis. Oh ya, saya ingat bagian ini. Jadi anjing pelacak yang akhirnya datang itu mulai ngendus aroma dari sweater miliknya Yara kan? Betul, anjing itu terus narik petugas ke suatu arah. Ke arah area proyek konstruksi besar di wilayah tetangga yang namanya Mapelo. Nah, polisi mulai curiga sama pekerja bangunan di sana dan menyadap ponsel mereka. Salah satu yang kena sadap ini pekerja asing ya? Iya, seorang pemuda asal Maroko namanya Muhammad Fikri. Saat polisi nyadap dia, Fikri ini lagi ada di atas kapal berniat nyebrang pulang ke Maroko. Wah, timingnya pas banget buat dicurigai. Benar. Dan seorang penerjemah yang disewa polisi dengerin rekaman sadapan itu. Terus dia ngeklaim kalau Fikri ini bergumam dalam bahasa Arab yang artinya, ya Tuhan ampunilah aku tidak membunuhnya. Wah, dari perspektif aparat yang lagi putus asa, itu tuh kedengeran kayak pengakuan dosa yang sangat sempurna. Iya kan, kayak dapat jackpot gitu. Semuanya langsung cocok sama bias konfirmasi mereka. Maksudnya gini, dia bekerja di dekat lokasi yang diendus anjing, terus dia tiba-tiba pergi ke luar negeri secara mendadak, dan dia ngucapin kalimat yang memberatkan. Langsung ditangkap dong dia. Jaksa Leticia langsung merintahin Interpol sama polisi perairan buat mencegat kapal itu. Fikri akhirnya ditangkap dengan sangat dramatis dan langsung dijebloskan ke ruang interogasi. Tapi nah, disinilah kegilaannya dimulai. Saat diinterogasi, Fikri ini kebingungan setengah mati. Dia nunjukin bukti kalau tiket kapal ke Maroko itu sebenarnya udah dibeli berbulan-bulan sebelum Yara hilang. Oh, jadi emang udah rencana cuti ya? Iya, dia emang mau cuti nengok keluarganya. Dan soal rekaman suara itu, dia bersumpah dia sama sekali nggak bilang hal semacam itu. Bah, banyak jaksa di luar sana, apalagi kalau lagi di bawah tekanan media yang gila-gilaan dan publik yang marah, mungkin bakal terus menekan tersangka ini. Biar cepat beres kasusnya kan? Bener, tapi Leticia ini punya keraguan analitis yang kuat banget. Alih-alih langsung memproses Fikri ke pengadilan, dia malah ambil langkah mundur. Apa yang dia lakuin? Leticia nyawa bukan cuma satu, tapi 8 penerjemah bahasa Arab profesional dari berbagai latar belakang dialek buat menganalisis rekaman mentah itu secara independen. Dan hasil dari ke-8 penerjemah itu, membalikan keadaan 180 derajat. Terjemahan awal polisi itu ternyata salah total. Jauh banget bedanya. Sangat jauh. Fikri saat itu tuh sebenarnya lagi patah hati. Dia baru aja putus sama pacarnya. Kalimat sebenarnya yang dia ucapin sambil nangis itu, "Ya Tuhan, semoga dia menjawab teleponku." Astaga, bukan aku tidak membunuhnya ya? Bukan sama sekali. Coba Anda bayangin betapa mengerikannya ini. Gara-gara satu penerjemah yang gak kompeten, seorang pria tak bersalah nyaris aja menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Fikri pun akhirnya segera dibebaskan. Keputusan ngelepasin satu-satunya tersangka utama ini yang kemudian memicu krisis kepercayaan publik secara masif. Wah, warga pasti marah besar tuh. Marah banget. Ribuan warga Brembate turun ke jalan, mereka gelar unjuk rasa besar-besaran, nyalain obor, terus nuntut keadilan buat Yara. Mereka juga minta jaksa Leticia mundur karena dianggap gagal total. Sampai atasannya juga ikut turun tangan ya? Iya, atasannya manggil Leticia dan menegurnya dengan sangat keras. Saya sempat baca tekanan mental yang dialami Leticia ini begitu parah, sampai-sampai dia mulai berhalusinasi. Wah, sampai selevel itu? Iya, waktu dia nyetir pulang malam hari, dia sering banget ngerasa ngelihat siluet Yara lagi jalan di pinggir jalan. Ini tuh sangat bisa dimengerti, karena Leticia kebetulan juga punya anak perempuan yang seumuran sama Yara. Pasti ikatan emosionalnya dapet banget. Bener. Tapi yang bikin saya benar-benar kagum sama Leticia adalah prinsip baja yang dia pegang. Saat ditekan habis-habisan sama atasannya, dia dengan tegas bilang, "Lebih baik kita terlihat salah dan bodoh saat penyelidikan, daripada kita mengirim orang yang benar-benar tidak bersalah ke dalam ruang sidang." Wow, itu integritas tingkat tinggi sih. Sebuah pandangan yang emang seharusnya dianut sama semua penegak hukum. Sangat setuju. Tapi sayangnya, sementara publik terus menekan, harapan untuk nemuin Yara dalam keadaan hidup akhirnya pupus secara tragis. Iya, kejadiannya pas tanggal 26 Februari 2011, tepat 3 bulan setelah Yara menghilang. Gimana penemuannya? Waktu itu ada seorang pria lokal yang lagi jalan-jalan di sebuah ladang kosong. Ladang ini tuh dipenuhi semak liar di wilayah Cinolo di Sola.
Pria ini lagi asyik nerbangin pesawat remote control atau RC. Terus pesawatnya jatuh. Bener, pesawatnya ngalamin gangguan sinyal dan jatuh ke tengah semak belukar. Nah, pas dia jalan nibak rumputan tinggi buat ngambil mainannya itu, dia tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengat. Dan disitulah dia nemuin Yara. Iya, disitulah dia nemuin jasad Yara yang udah mulai membusuk. Ya ampun. Kondisi penemuan jasad ini benar-benar ngasih banyak informasi buat patologi forensik sih. Yara ditemuin masih ngenangin pakaian lengkapnya sejak hari dia ngilang. Masih pakai jaketnya gitu? Ya, jaket, sneakers, dan celana leggingnya masih ada. Dan lewat otopsi mendalam, ahli forensik nyimpulin kalau Yara itu nggak tewas seketika oleh satu pukulan mematikan. Ya, dari luka-lukanya, kelihatan jelas ada perlawanan yang hebat dari Yara. Dia melawan mati-matian dari percobaan pelecehan seksual. Pelakunya sempat merusak pakaiannya kan? Iya, si pelaku motong pakaian dalamnya tapi gagal. Terus pelakunya ngelukain Yara beberapa kali pakai benda tajam dan mukul kepalanya. Tapi nggak dibunuh di tempat. Enggak, pelaku ninggalin dia gitu aja di ladang itu, dalam keadaan terluka parah dan tak berdaya. Yara akhirnya meninggal karena hipotermia secara perlahan-lahan di tengah suhu beku malam musim dingin itu. Itu benar-benar bikin investigasi ini terpaksa kembali ke titik nol ya. Tapi dengan satu perbedaan besar. Sekarang ini tuh udah resmi jadi kasus pembunuhan penuh. Tapi kendalanya masih sama kan? Benar, mereka tetap nggak punya saksi. Nggak ada CCTV juga di ladang antah berantah itu, dan senjata tajamnya nggak pernah ditemuin. Terus apa dong petunjuknya? Satu-satunya bukti yang mereka miliki itu cuma jejak mikroskopis darah dan sel kulit pelaku yang tertinggal di pakaian Yara saat pergumulan terjadi. Profil DNA ini kemudian dikasih nama sandi, Unknown 1 atau Ignoto 1. Nah, di titik inilah Jaksa Letizia ngajuin ide yang bikin semua orang mikir kalau dia udah kehilangan akal sehatnya. Ide soal DNA itu kan? Betul. Karena mereka sama sekali nggak punya arah, Letizia ngusulin buat ngumpulin sampel DNA sukarela dari semua orang yang punya hubungan sama kota itu. Seluruh keluarga, teman sekolah, pengunjung klub malam, orang yang ke supermarket, bahkan sampai seluruh pekerja konstruksi di kota tetangga. Ini tuh yang di dunia forensik dikenal dengan konsep screening DNA massal atau mass DNA screening. Saya harus bikin analogi biar kita paham seberapa gilanya ide ini. Ini tuh bukan sekedar nyari jarum di tumpukan jerami. Terus kayak gimana gambarannya? Ini ibaratnya Anda punya sebuah gudang raksasa sebesar stadion sepak bola yang isinya jutaan barang berbeda. Terus sistem komputer Anda rusak, Anda harus mindai barcode setiap barang itu satu persatu secara manual pakai alat scan tangan, cuma buat nemuin satu barang spesifik. Biaya dan tenaga yang dibutuhin pasti nggak masuk akal banget. Gimana sebenarnya mereka lakuin ini di dunia nyata? Analogi yang sangat tepat. Emang secara logistik, ini tuh mimpi buruk. Kepolisian terpaksa harus ngerain ratusan petugas medis buat berdiri di tenda-tenda, nyegat orang di jalan, sampai ngedatengin rumah-rumah. Buat ngambil air liur doang? Iya, ngambil usapan air liur dari bagian dalam pipi puluhan ribu orang. Dan laboratorium forensik negara harus bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pakai mesin sequencing berteknologi tinggi. Wah, biayanya pasti meledak banget tuh. Jelas, itu memakan biaya jutaan euro dari uang pajak rakyat. Makanya banyak politisi lokal yang nentang keras. Alasannya ini ngelanggar batas privasi sipil dan pemborosan anggaran yang mustahil berhasil. Tapi Letizia tetap jalan terus. Betul, Letizia bertaruh dengan jabatannya. Argumen dia cuma satu. Orang bisa aja berbohong, tapi asam deoksiribonukleat atau DNA nggak akan pernah berdusta. Keren banget. Jadi mereka mulai deh ngumpulin air liur itu. Ribuan sampel diuji. Bulan berganti bulan tanpa hasil. Sampai akhirnya, setahun kemudian, laboratorium forensik nangkap sebuah sinyal. Sinyal kecocokan? Iya, mereka nemuin profil genetik dari seorang pria pengunjung klub malam, namanya Gary Enoni, yang memiliki kecocokan. Tapi, tunggu sebentar, saya butuh pencerahan di sini. Di laporan itu tertulis kecocokannya hanya 50%. Iya, emang cuma 50%. Nah, kalau cocok 50%, bukannya itu berarti dia adalah pelakunya, tapi datanya aja yang korup atau rusak. Gimana sains bisa tahu dari angka 50% itu bahwa dia bukan pelakunya, melainkan anggota keluarganya? Ini pertanyaan biologi yang sangat bagus. Mari kita bedah gimana genetik itu diturunkan.
Setiap manusia, ya kan, mewarisi tepat 50% DNA dari ayah biologisnya dan 50% dari ibu biologisnya. Oke, jadi perpaduan dua orang. Bener, profil genetik Anda adalah perpaduan unik dari keduanya. Jika polisi menguji sampel darah di TKP dan mencocokkannya sama Anda, hasilnya itu harus mendekati 100% cocok untuk ngebuktiin kalau itu beneran Anda. Terus kalau cuma 50% artinya apa? Nah, klorofil TKP disandingin sama DNA Anda dan hasilnya hanya cocok persis 50% pada marka tertentu, itu secara absolut berarti sampel di TKP itu milik anak Anda, milik ayah kandung Anda, atau milik saudara kandung Anda. Nggak mungkin orang luar. Nggak mungkin orang lain, dan nggak mungkin Anda sendiri juga. Ah, luar biasa. Jadi angka 50% itu ibaratnya rambu penunjuk jalan yang lagi teriak, "Hei, pelakunya bukan pria ini loh, tapi pelakunya ada di dalam pohon silsilah keluarga pria ini." Gitu ya? Tepat sekali. Maka dimulailah penelusuran silsilah yang super rumit. Polisi langsung datengin si Guerioni ini dan minta dia nyebutin siapa aja kerabat dekatnya. Dan dia punya beberapa sepupu kan? Iya, dia punya 3 sepupu dari pihak pamannya. Ada Victoria, Paulo, dan Marcelo. Victoria ini tinggal sangat jauh di luar negeri, jadi langsung dieliminasi. Sementara Paulo dan Marcelo, mereka dengan sukarela ngasih sampel air liur mereka. Dan pas diuji, hasil Paulo dan Marcelo itu ternyata lebih mendekati profil si pembunuh. Tapi, masih belum 100%. Berarti pelakunya makin deket nih. Benar. Dari pola mutasi kromosom Y yang diturunkan dari garis ayah, para ahli genetik akhirnya narik satu kesimpulan yang benar-benar mengejutkan. Ayah kandung dari ketiga sepupu ini, yaitu seorang pria bernama Giuseppe Guerinoni, pastilah ayah biologis dari sang pembunuh. Tapi penyelidikan saat itu langsung nabrak dinding beton yang besar banget. Kenapa tuh? Karena Giuseppe Guerinoni ini, yang dulunya cuma seorang sopir bus lokal, ternyata udah meninggal dunia 15 tahun yang lalu. Wah, jujur ini bikin saya merinding. Gimana caranya Anda ngebuktiin kecocokan genetik dari seseorang yang udah jadi tulang belulang selama 1,5 dekade? Masa ia harus membongkar makamnya terlebih dahulu? Untungnya nggak langsung dibongkar. Disinilah teknik forensik mikroskopis ngambil peran yang krusial. Jaksa Leticia dan timnya langsung ngedatengin istri sah mendiang Giuseppe. Yang pastinya ibu dari Paulo dan Marcelo tadi kan? Iya, mereka minta barang-barang pribadi mendiang yang belum pernah dicuci atau dibuang sama sekali. Sang istri akhirnya ngasih beberapa dokumen tua, dan salah satunya adalah surat izin mengemudi atau SIM milik Giuseppe yang usang dan cuma disimpan di dalam laci. Sebentar. Sebuah kertas atau plastik SIM tua? Emang gimana DNA bisa bertahan di permukaan kayak gitu selama belasan tahun? Nah, setiap kali jari manusia nyentuh suatu permukaan, kita tuh ninggalin jejak minyak alami, keringat, dan sel-sel kulit mati mikroskopis. Oh, dan karena itu disimpan di laci? Betul, karena SIM ini ditaruh di dalam laci yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung, kelembapan lingkungan jadinya nggak ngehancurin struktur biologisnya. Sel-sel kulit Giuseppe pada dasarnya terawetkan di atas kertas, itu layaknya sebuah fosil genetik. Canggih banget. Terus diapain kertasnya? Teknisi laboratorium pakai cairan kimia khusus buat ngangkat sel-sel tersebut, mengekstraksinya, dan ngebangun profil utuh DNA Giuseppe dari sana. Wow. Dan ketika DNA dari SIM tua itu diuji silang dengan sampel darah pelaku di bajunya Yara, boom. Hasilnya mencapai tingkat kepastian 99,99%. Berarti udah fix banget tuh. Secara ilmiah, mendiang Giuseppe Guerinoni ini tanpa keraguan adalah ayah kandung dari si pembunuh. Tapi, nah ini dia. Hal ini malah memunculkan plot twist yang luar biasa. Pasti istrinya syok berat ya? Sangat syok. Sang istri sah ini marah besar karena ia ngerasa nggak punya anak laki-laki lain selain Paulo dan Marcelo. Dan keduanya kan jelas-jelas bukan pelaku pembunuhan itu. Iya, penemuan ilmiah ini akhirnya mengarah pada satu-satunya kesimpulan yang tersisa. Semasa hidupnya, pas dia masih kerja sebagai sopir bus, Giuseppe ini pasti pernah berselingkuh dan punya anak di luar nikah. Wah, gila. Coba deh pikirin ini. Dari sebuah upaya investigasi buat nyari pembunuh anak, sains malah tanpa sengaja ngebongkar aib skandal perselingkuhan yang bahkan udah dibawa mati ke liang lahat sama si pelaku. Benar-benar gak nyangka sih. Istrinya selama 15 tahun ngira suaminya itu sangat setia loh. Terus tiba-tiba kepolisian datang ngasih tahu kalau suaminya ternyata punya anak gelap yang sekarang jadi pembunuh berdarah dingin.
Itu benar-benar tamparan psikologis yang berat ya. Kasus ini pun bermutasi arahnya. Tugas polisi sekarang bukan lagi sekedar memburu pelaku di masa sekarang, tapi beralih jadi pencarian sejarah. Nyari identitas selingkuhannya ya? Benar, siapa wanita yang jadi selingkuhan Giuseppe belasan tahun yang lalu? Mengingat Giuseppe itu cuma supir bus yang jarang keluar dari Bergamo, polisi bikin hipotesis. Hipotesisnya gimana? Mereka yakin kalau wanita misterius ini kemungkinan besar adalah penumpang rutin atau seseorang yang emang tinggal di sepanjang rute bus yang biasa dikemudikan Giuseppe. Dan polisi kembali ngelakuin pekerjaan manual yang gila. Mereka mulai ngedata ratusan nama wanita yang bekerja, tinggal, atau bersekolah di sepanjang rute bus tersebut pada tahun 60-an dan 70-an. Diuji lagi DNA-nya satu-satu. Ya, mereka melacak keberadaan wanita-wanita ini di masa sekarang buat minta sampel DNA. Satu persatu diuji, sampai akhirnya profil mereka cocok banget dengan seorang wanita tua bernama Esther Arzuffi. Nah, Esther Arzuffi ini adalah sosok kuncinya. Awalnya, dia tuh nyangkal keras soal perselingkuhan tersebut. Wajar sih mau ngelindungi nama baik keluarga. Betul, dia nyangkal untuk melindungi reputasinya karena dia udah lama menikah sama pria lain dan ngebangun keluarga yang tampak normal-normal aja. Namun, analisis genetik kan nggak ngasih ruang buat kebohongan. Sains nggak bisa dibohongin ya. Sama sekali. Data nunjukin kalau Esther ini punya anak kembar, satu perempuan dan satu laki-laki. Anak laki-lakinya lah yang ternyata buah dari hubungan gelapnya dengan Giuseppe. Dan anak laki-laki itu bernama Massimo Giuseppe Bossetti. Usianya saat polisi nemuin dia adalah 41 tahun, udah menikah, punya 3 anak, dan coba tebak apa pekerjaannya. Pasti ada hubungannya sama bukti awal. Benar. Dia adalah seorang tukang bangunan atau pekerja konstruksi. Wah, ini dia momen ahanya. Ini yang menyatukan semua kepingan puzzle yang ada. Soal anjing pelacak itu ya? Betul. Kenapa anjing pelacak di awal investigasi itu terus-terusan mengarah ke area konstruksi di Mapello? Ya karena pembunuhnya emang bekerja di sana. Lebih lanjut lagi, analisis forensik fisik yang sebelumnya sempat tertunda, kini jadi masuk akal banget. Debu bangunan ya? Iya. Partikel serat karung goni dan debu besi mikroskopis yang ditemuin di paru-paru dan pakaian Yara itu adalah material yang sangat spesifik dan identik banget sama lingkungan kerja seorang tukang bangunan. Dan gokilnya, nggak cuma bukti biologis dan fisik yang ngejerat dia. Bukti forensik digital akhirnya mengunci semuanya. Polisi itu ngegali riwayat komunikasi ponsel Massimo bertahun-tahun ke belakang. Dan apa yang mereka temuin? Coba tebak. Pada hari Jumat naas hilangnya Yara, tanggal 26 November 2010 itu, tepat pada pukul 17:45 sore, yang mana itu cuma beberapa menit sebelum Yara dilaporkan hilang, ponsel Massimo terekam melakukan interaksi dengan menara pemancar komunikasi Brembate. Dan ingat, ini bukan sekedar bukti kalau dia lagi berada di kota itu aja. Ponsel Massimo memancarkan sinyal atau ping tepat di sektor spesifik yang mencakup area pusat olahraga tempat Yara lagi berlatih. Mencurigakan banget. Banget! Pada jam itu Massimo tercatat nelpon istrinya sejenak. Dan setelah panggilan itu berakhir, ponsel Massimo langsung dimatikan atau mungkin dicabut baterainya. Dan tetap mati total, nggak bisa dilacak sama sekali sampai keesokan paginya. Itu red flag banget sih. Pola mematikan telepon setelah berada di lokasi kejadian itu adalah tanda bahaya klasik dalam profil kriminologi. Nah, bukti-bukti ini sebenarnya udah membentuk jaring yang sangat rapat buat dia. Tapi Zaksa Letizia ini nggak mau gegabah. Dia nggak mau nangkep Massimo tanpa mencocokkan DNA-nya secara langsung terlebih dulu. Takutnya kabur ya kalau dipanggil resmi. Benar, kalau Letizia nganggil Massimo ke kantor buat tes, Massimo bisa curiga, terus menghancurkan bukti, atau lebih buruk lagi dia bisa aja bunuh diri atau melarikan diri ke luar negeri. Jadi polisi merancang sebuah taktik penyerbapan rahasia yang pinter banget. Iya, saya ingat ini. Mereka pakai trik otoritas lalu lintas. Polisi sengaja bikin sebuah titik pemeriksaan atau razia lalu lintas palsu di rute rutin yang biasa dilalui Massimo pulang kerja. Pinter banget. Jadi pas mobil van Massimo lewat, polisi menghentikannya kayak lagi pemeriksaan rutin biasa aja. Mereka ngasih dia alat breathalyzer, alat buat ngecek kadar alkohol itu loh, dan minta Massimo meniup sekuat tenaga. Dan dia nggak curiga sama sekali kan? Enggak dong. Massimo yang nggak curiga meniup alat tersebut. Dia tentu aja lolos dari tes alkohol itu dan dibiarkan pergi gitu aja.
Tapi, dari sedikit uap nafas dan air liur mikroskopis yang menempel di dalam tabung breathalyzer itulah, para ilmuwan lab akhirnya berhasil dapat profil DNA Massimo yang murni. Wah, dapat juga akhirnya. Terus pas dicocokin, Dan ketika disandingkan dengan DNA pembunuh di bajunya Yara, hasilnya 100% cocok. Dialah si Unknown Swan yang dicari selama ini. akhirnya ya. Pada Juni 2014, hampir 4 tahun setelah Yara hilang, polisi akhirnya resmi nangkep Massimo Bossetti di tempat kerjanya. Pasti bikin gempar seisi kota tuh. Penangkapan ini benar-benar mengejutkan seluruh Italia, terutama keluarga Yara. Bayangin aja, Massimo ini ngebesarin anak-anaknya cuma berjarak beberapa desa doang dari rumah keluarga Gambirasio. Persidangannya sendiri itu jadi tontonan yang sangat melelahkan loh. Dimulai pada pertengahan 2015 dan dipimpin sama Hakim Bartolja, tim pembela Massimo Bossetti ini benar-benar nyoba menyerang semua metode pengambilan DNA. Mereka cari celah dari lab ya. Iya, mereka menuduh lab lakuin kontaminasi silang, sampai menuduh kalau data seluler itu nggak akurat. Dan Massimo bersumpah sampai menit terakhir kalau dia nggak pernah ketemu Yara, dia nggak pernah mau ngaku bersalah. Tapi ya, seperti yang diyakini Letizia sejak awal banget, sains itu berbicara jauh lebih lantang daripada pengakuan dari mulut seorang pendusta. Benar banget. Pada bulan Juli 2016, berbekal gunung bukti forensik digital dan genetika yang tak terbantahkan, Hakim Bartolza akhirnya menjatuhkan vonis bersalah. Massimo Giuseppe Bossetti dihukum penjara seumur hidup. Wow, coba deh Anda resapi seluruh rangkaian investigasi ini. Kasus Yara Gambirasio ini telah menjadi semacam monumen keadilan modern yang sangat epik. Sepakat, kisah ini ngajarin kita bahwa gak ada suara korban yang benar-benar bisa dibungkam selama kita mau dan tahu gimana cara membaca bahasa yang mereka tinggalkan. Dalam kasus Yara, bahasa itu adalah bahasa genetika. Dan kalau kita mau narik lensa agak ke belakang sedikit, kasus ini sebenarnya ninggalin satu pertanyaan provokatif yang sangat meresahkan buat direnungin sama Anda yang lagi nyimak ini. Pertanyaan apa tuh? Di era di mana setiap sel kulit mati yang jatuh ke lantai, setiap keringat yang nempel di gagang pintu, dan setiap sinyal ponsel yang diam-diam mancar dari saku celana kita, terus-menerus merekam jejak keberadaan kita, pertanyaannya, apakah konsep rahasia itu masih benar-benar ada? Ataukah kita semua ini sebenarnya nggak punya rahasia lagi dan cuma lagi nunggu teknologi yang tepat aja buat datang membacanya? Wah, pertanyaan yang sangat dalam. Dan jujur aja, ini bikin bulu kuduk saya sedikit berdiri sih. Tiap langkah kita ternyata selalu ninggalin tanda ya? Bener, nggak ada yang benar-benar terhapus. Oke, dan itulah akhir dari penelusuran epik kita hari ini. Namun, sebelum kita benar-benar pamit nih, pastikan Anda nekan tombol subscribe, berikan like pada tayangan ini, dan share kepada teman-teman atau keluarga Anda. Biar channel ini makin berkembang ya. Nah tuh, agar Raka Pradita Channel bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk mendukung channel ini, biar kita bisa terus menggali dan membedah kisah-kisah luar biasa, misteri forensik, dan investigasi mendalam lainnya secara rutin. Dukungan Anda penting banget buat kelangsungan diskusi kita. Sangat penting. Nah, sekarang giliran Anda untuk bersuara. Setelah nyimak seluruh rute investigasi yang sangat berliku dan memakan biaya fantastis ini, coba posisikan diri Anda. Kira-kira kalau jadi jaksanya ya? Iya, kalau Anda yang berada di kursi jaksa Letizia pada saat itu, di tengah demo warga yang marah dan ancaman pemecatan dari atasan, apakah Anda berani ngambil resiko mempertaruhkan karir demi ngajuin tes DNA massal tanpa target tersangka yang pasti? Itu pilihan yang berat banget loh. Coba deh tulis pendapat dan logika Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih udah nyimak dan ingat, kalau mesin pencari kebenarannya belum ada, mungkin Anda sendirilah yang harus menciptakannya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.